ayat mas kita. Karena itu, dan itu di sini adalah Yesus. Karena Yesus itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saudara, bagi kita yang percaya, the name of Jesus is so precious, amat sangat mahal berarti. Tetapi dia menjadi stumbling block, ya, menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Menjadi batu sandungan. Saya akan beri contoh apa yang saya alami sudah cukup lama. Pada waktu itu saya sedang aktif-aktifnya sebagai eksekutif di Yayasan Chrysopirus. Dan saya yang sekecil ini diberi mobil inventaris itu VW Kombi yang cukup besar, saudara. Selama 7 tahun saya mengemudikan kendaraan ini, masih build up dari Jerman, bagus, saudara. Dan kami memang butuh kendaraan ini untuk memutar film. Jadi di atasnya ada panggung untuk putar film. Kemudian untuk bersaksi, karena mobil ini kami bawa kemana-mana sampai ke desa-desa begitu, maka kami tulis di belakang mobil ini satu kalimat yang dalam bahasa Inggris, Christ is the answer. Christ is the answer, dan kami terjemahkan Kristus jawabnya. Sehingga kemana saya pergi, paling sedikit mobil saya sudah bersaksi bahwa setiap masalah, apalagi soal keselamatan, sudah ada jawabnya. Christ is the answer, right? Tapi suatu ketika pada waktu saya mau mengisi bensin di pom bensin, saya didahului dengan 2 orang pemuda yang naik sepeda motor. Lalu di telinga saya, dia berbisik kalimat yang jorok ini. Dia berkata, "Pak, itu nama yang di belakang mobil itu iklan Softex ya?" Saudara, yang bagi kita so precious, tetapi bagi mereka nama Kristus dianggap iklan Softex, and you know what that things. Saya menepuk dada, oh Tuhan ampuni mereka. Saya percaya nama yang sekarang kamu ejek adalah nama yang sekali waktu kamu membutuhkannya. Dan ini sungguh terjadi, saudara, banyak kesaksian di Indonesia. Orang yang tadinya melawan, menghina nama Yesus ini, akhirnya mereka bertobat. Bahkan banyak yang jadi hamba Tuhan. Amin. Salah satu adalah pendeta almarhum Matari. Dia ketua sinode gereja Menonet bahasa Jawa. Ya, sekali waktu saya ke rumahnya, dan pada waktu dia tahu bahwa saya satu kota asal dengan dia, dia berkata begini, "Oh Andreas, kamu dari kota Pati ya, dari GKMI ya?" That is the name of our church. Biasanya kalau kamu minggu mau ke gereja, kamu susah ya, kamu mesti bersihkan dulu gerejamu ya, terutama pintu gerbangnya ya. Ya, saya ingat. Itu yang taruh kotoran adalah saya. Dan yang dimaksud kotoran adalah, maaf, kotoran manusia. Jadi setiap minggu sebelum kami masuk ke gereja, harus ada yang membersihkan kotoran manusia ini. Dan ternyata saya ketemu sekarang, kotoran ini miliknya Matari, saudara. Yang pada waktu itu dia menjadi ketua sinode gereja, saudara. Dia berkata, "Maafkan Pak Andreas, saya dulu yang sering kasih kotoran di gerejamu itu. Saya. Tapi ternyata akhirnya saya malah bertobat. Bukan saja menjadi pendeta, bahkan menjadi ketua sinode." Saudara. Kemudian ada lagi pendeta yang lain dari gereja Baptis, Bapak Suherman. Dia rekan kami kalau kami putar film ke desa-desa. Sekali waktu kami putar film,
Sementara putar film, tim kami dilempari batu, saudara. Dilempari batu. Dan yang kena kepalanya itu Bapak Suherman ini. Pada waktu dia kena batu, plek begitu. Dia tidak berteriak aduh, malah tertawa. Lalu teman satu tim, loh Bapak ini kena batu, kok malah tertawa, kenapa? Saya jadi ingat saya dulu. Saya dulu suka lempar kepalanya pendeta dengan batu. Maka sekarang kalau kok tidak kepala-kepalamu, kok kepala saya yang kena batu. Ini adil, that's fair. Ya ini adil. Begitu. Oleh karena itu kalau sekarang saya ketemu anak-anak yang nakal, pemuda remaja yang nakal, saya bilang apa? Kamu jangan nakal. Kenapa? Kalau kamu nakal nanti kamu bisa jadi pendeta. So be careful. Ya, ini saudara bagi orang dunia iklan soft text, kotoran, batu sandungan. Tetapi bagi kita adalah so precious name. Nah, mengapa tema ini saya pilih saudara? Ada sejarahnya, mengapa tema ini saya pilih. Jangan SMS nama Tuhan. Semula pada waktu itu sedang getol-getolnya orang pakai HP lalu kirim SMS. Saya pun ikut-ikutan, mulai belajar. Tapi pada waktu saya terima SMS dari orang-orang khususnya pemuda-pemudi remaja, banyak kalimat saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Angka 4 lalu U. Ini apa toh? Oh for you gitu ya. Kemudian ada TQ. Ini apa toh? Bagi orang setua saya ini harus belajar banyak. Apa tuh ini? Thank you. Kemudian ada lagi apa? TX, itu artinya thanks. Wah saya terpaksa harus belajar bahasa SMS gitu ya. Tetapi yang menggelitik saya, biasanya itu diakhiri kalau dari anak-anak Tuhan dengan 3 huruf. JBU, JBU, atau GBU. Setelah tahu singkatan apa itu? Nah pada waktu saya mau membalas SMS ini, lalu saya mau ikut-ikutan juga GBU, GBU. Saya ditegur Tuhan. Kok kamu itu keterlaluan? Kamu ikut-ikutan orang dunia. Kok kamu terlalu menghemat dengan namaku? Apa kamu malu? Mengapa kamu tidak menyiarkan namaku, let the whole world know? Mengapa? Nama pacar saja enggak boleh salah. Nama orang tua tidak boleh sembarangan, betul? We have to honor our parents, right? Tapi mengapa menyebut nama Jesus saja kok J, B, U? Bahkan lebih menghina lagi huruf kecil, not capital letter. Pada waktu saya mau membalas itu, Tuhan menegur saya, kamu jangan ikut-ikutan. Justru ini sarana yang canggih untuk bersaksi, untuk memberitakan nama Tuhan. Memang SMS itu singkatan dari Short Message Service. Tujuannya adalah memberitakan berita yang pendek, cepat. Sehingga pada waktu saya mulai sharing ini dengan teman, ada yang setuju, tapi ada yang mengatakan, Pak yang penting kan maksudnya Bapak tahu kan. Yang penting maksud kami baik, begitu. Oke, let's read James 4 ayat 17. Yakobus 4, 17. Pada waktu saya mau mengaminkan teman ini, Pak, yang penting kan maksud saya baik, singkat, tidak disingkat, enggak masalah. Tapi Tuhan menegur saya lagi, saudara. Inilah pentingnya firman. Yakobus 4 ayat 17 berkata apa? Orang Kristen pasti sudah hafal ini ya. Jikalau kamu tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, itu dosa. Jikalau kamu tahu berbuat baik, ya, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. Tuhan berfirman seperti itu. Lalu saya sampaikan kepada teman-teman ini. Dosa bukan hanya commission.
Seringkali kita menganggap dosa itu commission, dosa larangan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini itu sebagainya. Tetapi Alkitab berbicara ada dosa lain yaitu dosa omission. Dosa omission adalah dosa kelalaian, dosa ketidaktaatan. Kalau kita tahu yang baik, tidak melakukan itu dosa. Akhir-akhir ini juga saya sering baca kalimat dalam dunia politik. Kejahatan adalah kalau kita tahu yang jahat dan kita diam saja. Itu kita melakukan kejahatan. Alkitab mengatakan begitu. Kalau kamu tahu bahwa menulis nama Yesus, nama Allah lengkap itu lebih baik, why not do it? Saudara, inilah yang Tuhan tegur saya, sehingga muncullah tema ini, saya ingin go to the next level. Mari kita yang sudah mengasihi Tuhan ini, percaya Tuhan. Lalu mengatakan, your name is so precious. Tiap minggu kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, right? Tapi mengapa dalam SMS kita kurang mengagungkan nama Tuhan? Facebook juga. Bahkan saya sebetulnya agak malas kalau membaca Facebook, khususnya yang status umum itu. Karena apa? Kebanyakan isinya itu bercerita tentang diri sendiri. Ada yang setiap hari itu panjang saudara, sekian gitu cerita. Hari ini saya bersama istri di warung makan ini, ya minum 1 gelas bersama istri asik, ya pakai 2 stroberi begitu, ya makan bakmi 1 piring. Isinya begitu saudara. Besok cerita begitu lagi. Ada yang cerita ayamnya mati, ada yang cerita ayamnya belum dikasih obat. Cerita tentang dirinya. Lebih sedih lagi saya tahu dia ini hamba Tuhan. Mengapa dia tidak gunakan kalimat-kalimat yang membangun, kata firman Tuhan? Mengapa? Dia lebih banyak cerita dirinya sendiri daripada nama Yesus. Lagunya kan Let the Whole World Know. You know that song? Go tell it on the mountain. Ya, lagu Natal itu. Kemudian Let the Whole World Know. Biarlah dunia tahu. Tapi kita yang sudah tahu, menikmati hebatnya nama ini, kita keep it secret. Why? Padahal Tuhan menyediakan sarana yang canggih lewat job walaupun sudah mati ya. Saudara ya, kita patut mensyukuri. Nah, alasan saya yang lain saudara, dunia ini sudah menggeser nama Yesus ini. Saudara. Di Italia, konon tanda salib sudah tidak boleh dipasang di sekolah umum. Saya sedih. Pada Katolik ini ratusan tahun sudah mayoritas Roma Katolik. Saudara. Tidak boleh memasang tanda salib. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Saya rasa saudara lebih tahu daripada saya. Doa konon tidak boleh lagi juga di sekolah umum. Dan pernah pada zamannya Presiden Reagan, Gideon Bible hampir dilarang. Pernah dengar enggak? Ini kesaksian off the record, saudara ya. Jadi sebetulnya ada undang-undang yang mau melarang penempatan Gideon Bible, you know Gideon Bible right? Ya, tidak boleh dibagikan. Gitu. Tapi pada waktu itu Reagan kena tembak. Itu ceritanya saudara. Nah pada waktu Reagan kena tembak, Presiden Reagan ini dia bernatsar, Tuhan kalau engkau sembuhkan saya, apa yang saya bisa lakukan selagi saya masih sempat ini. Dan salah satu hasilnya adalah membatalkan undang-undang yang hampir saja melarang penempatan Gideon Bibles. Amin saudara. Sehingga sampai sekarang Gideon Bible masih dibagi di seluruh dunia lebih dari 170 negara. Dan pada waktu kemarin saya naik kapal cruise ya saudara, saya buka laci dan ada Gideon Bible. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan I was the chaplain of Gideon Bible for Indonesia. Jadi saya mengerti ya. Saya mengerti betul. Ini satu pelayanan yang luar biasa. Kemudian juga saya mendengar, membaca konon tulisan In God We Trust di dalam bill dollar akan dihilangkan. Karena ada protes dari orang ateis. Tidak perlu. Puji Tuhan kalau sekarang masih ada ya, saudara ya.
Tapi ada usaha supaya In God We Trust itu dihapuskan, saudara. Padahal kalau kita lihat sejarahnya Amerika, saudara, bagaimana pilgrimage itu, bagaimana Paman Sam itu, bagaimana Amerika ini bisa jadi, bagaimana mereka bisa survive, saudara. Mereka yakin karena pertolongan Allah. Tapi itu mau dihapus karena ada ateisme movement, saudara. Bahkan mereka lewat kongres mau mengusulkan 1 hari nasional untuk kelompok ateis, saudara. Mereka protes, ya. Kalau agama lain ada, Kristen ada, kami minta 1 hari nasional ateisme. Untung saudara ada yang bijaksana menjawab begini, tidak perlu, karena kamu sebetulnya sudah punya 1 hari ateis. Tanggal berapa itu? April Mop. Tanggal 1 April. Karena Alkitab berkata bahwa hanya orang gila lah yang tidak percaya Allah. Pakailah hari itu. Dan ternyata menang, saudara. Enggak jadi ada nasional ateisme, saudara. Ya. Nah, contoh yang lain, saudara. Sebentar kita akan merayakan Natal. Ya. Kita akan merayakan Natal. Sekali waktu, ini berapa tahun lalu saya waktu ke sini, saudara. Saya diajak jalan-jalan ke mall, saya kaget. Pada waktu bulan November, mall-mall sudah penuh hiasan Natal, penuh pohon Natal. Tapi saya tidak melihat seperti dulu. Di Indonesia masih bagus. Karena di bawah pohon Natal biasanya ada palungan, a manger. There is a Jesus baby dia, di situ ya, bayi Yesus. Sekarang nggak ada Yesusnya. Yang ada itu malaikat. Yang ada lilin. Yang ada Christmas gifts. Coba saudara perhatikan di mall-mall. Santa Claus ada, malaikat ada, stars, bintang-bintang ada, lilin ada, gifts ada, under the tree. But no Jesus. Padahal ini ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya Yesus. Aneh merayakan ulang tahunnya Samuel Kristande. Semua jemaat datang di Siena, tapi Samuelnya mana? Enggak ada, enggak perlu. Enggak perlu. Loh ini Bapak Pendeta mau mendoakan Samuel, enggak perlu, enggak ada itu. Saudara, yang ada Santa Claus. Ya, bagaimana saudara? Ini yang terjadi. Dan saya perhatikan lagi, saya sekarang sulit mencari kartu Natal yang asli, yang original. Di Indonesia juga sudah mulai. Saya mencari kartu Natal yang ada gambarnya Yesus mulai langka. Yang ada itu malah gambar wayang, gambar pemandangan alam, gambar batik begitu. Saudara. Juga di Amerika yang ada bukan Merry Christmas, tetapi apa? Happy Holiday, Happy Holiday. Happy Holiday. Ya kalau Happy Holiday tiap Sabtu Minggu sudah ya. Saudara ya. Tidak ada Merry Christmas. Yang lain lagi mengganti apa? Season greetings. Saudara peka enggak itu? Saudara peka enggak? Ini yang dimaksud Yesus, hendaklah engkau memutuskan sendiri dan bisa melihat tanda-tanda zaman. Kok enggak ada nama Yesus? Merry Christmas enggak ada. Bahkan Christmas pun Kristusnya hilang. Diganti X. Padahal X itu artinya apa? Bekas. X tapol itu bekas tapol. Tahu saudara? X itu barang bekas. Yang kedua X itu sesuatu yang tidak jelas. Kita sebut X. Apakah Yesusmu tidak jelas? Apakah Yesusmu barang bekas? Bukankah itu suatu penghinaan? Dan kalau orang Kristen mengirim kartu Natal seperti itu tanpa Yesus, Yesus hanya X saja, secara tidak langsung saudara terlibat dalam pengkhianatan. Bisa mengaminkan ini? Ini yang membuat saya sedih, saudara. Padahal kita menyanyi, let the whole world know, your name is so precious. Ada lagu Natal, juga video klip Natal. Lagu Natal yang terkenal adalah, salah satu adalah I saw mommy kissing Santa Claus. Ya,
I saw mommy kissing Santa Claus. Mengapa muncul lagu ini? Karena ketahuan bahwa Santa Claus itu adalah papanya. Sekali waktu saya diajak anak saya Natal-Natal antar jemput sekolah, Pi ke toko dulu ya Pi. Ngapain? Waktunya sudah mepet. Saya lupa, saya harus beri hadiah. Untuk apa? Ini hari Santa Claus. Lalu guru perintahkan supaya orang tua bawa hadiah. Lalu untuk apa hadiah ini? Ya untuk anak saya. Loh, jadi bukan Yesus toh yang kasih hadiah, kamu toh. Bahkan bukan Santa Claus. Hehehe. Gitu. Ya, jadi seperti itu saudara, anak-anak di brainwash sesuatu yang tidak benar. Kemudian ada video klip yang saya senang, lucu, menarik. Judulnya Miracle of Christmas. Ini mengisahkan seorang anak yang pada waktu disuruh meniup lilin Natal, lalu ayahnya mengatakan, oke, make a wish. Lalu anak ini mikir, apa ya make a wish ya? Oh, lalu dia minta papi, anjing kecil. Dia minta hadiah Natal anjing kecil. Singkat ceritanya, saudara, ada toko yang jual anjing, tapi terlalu mahal dan orangnya sadis sekali. Tapi singkat ceritanya, karena Santa Claus begitu baik, anak ini berdoa kepada Santa Claus, akhirnya orang itu bisa diubah lembut hati, sehingga digerakkan Santa Claus untuk mengantarkan anjing kecil ke rumahnya anak ini. Luar biasa. Berkat Natal, siapa yang memberi berkat? Doanya ditujukan pada siapa? Saya sedih. Film-filmnya isinya juga mengajar anak-anak sekolah minggu berdoa bukan kepada Yesus, tapi kepada Santa Claus. Nah, kita menjelang Natal, apa yang kita bisa lakukan dalam tanda-tanda zaman seperti ini? Saya tahu alasannya mengapa orang Amerika mulai menyingkirkan nama Yesus. Alasannya adalah dua hal yang lagi ngetren di seluruh dunia, yang digembar-gemborkan oleh Amerika dan bahkan Amerika, dan Amerika ingin memaksakan ini ke negara-negara lain termasuk Indonesia, yaitu apa? Demokrasi dan HAM. Dengan alasan demokrasi lewat voting mayoritas, ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pernah dengar dalam dunia politik seperti itu? It is dangerous. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Padahal Alkitab membuktikan bahwa satu suara bisa juga itu malah yang dari Tuhan. Amin. Bahayanya voting, saudara. Bahayanya demokrasi. Apalagi kalau demokrasi itu rakyatnya belum dewasa. Maaf, seperti di Indonesia saya mengakui. Akhirnya menjadi demonstrasi. Bahkan lebih sinis lagi, demokrasi. Demokrasi, gila-gilaan waktu demo. Brutal, merusak mobil, membakar ban, merusak ruko-ruko. Padahal saya melihat pesta demokrasi Amerika lain. Saya berapa kali jalan-jalan di Washington, melihat demo, hampir tiap hari ada demo di Washington, tapi tertib. Tertib saudara, nggak ada ban dibakar gitu saudara ya. Tertib, paling cuma bawa bendera gitu. Saya malah nonton, ngapain tuh orang-orang itu? Demo. Di Indonesia nggak seperti itu saudara, bakar ban, hancurkan mobil. Dan pejabat, bahkan polisi berkata apa? Lebih baik kamu ngalah sebelum masa ini marah kepadamu. Inilah kelemahan yang sedang terjadi. Ya. Nah, dengan alasan demokrasi dan HAM, human right, maka muncullah undang-undang do not offend other people. Saya tahu alasannya ini, tapi alasan ini saudara lewat voting, lewat trik-trik ateisme dan New Age Movement, akhirnya mendorong orang Kristen termasuk pejabat tanpa sadar mulai menggeserkan nama Tuhan. Ya, jangan berdoa di depan umum, nanti mengganggu yang lain. Tapi sebaliknya saya terganggu, kalau orang lain Kristen nggak berdoa, saya sendiri yang berdoa. You know? Saudara, ya, jangan kirim kartu Natal pakai gambar Yesus. Offended other people. Saudara, saya tahu alasannya ini. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan ini yang your name is so precious ini, kita ngambil sikap saudara. Apa?
Saudara, alasan yang lain adalah demografi and voting in the Congress. Sekarang ini Swiss, Jerman, lalu yang terakhir saya baca di internet Belgium, Belgia, baru sadar bahwa lama-lama mereka akan menjadi bangsa dan budaya yang hilang. Kalah dengan demografi Muslim lewat imigrasi. Nah sekarang mereka baru sadar akan dipersulit termasuk Amerika, ya Gedwelder keliling ke dunia yang lain, menyadarkan supaya kita mulai hati-hati memberi jatah imigran dengan gampang. Karena merasa HAM, merasa demokrasi, akhirnya pemerintah, harus terima. Mau bangunkan ini itu silahkan begitu. Tapi tidak menyadari bahwa maaf Muslim, they married at least 4 or 5 wives. Nah kalau istri mempunyai 4 ekor anak, kali 4 berapa? 20. Sekolah minggunya penuh saudara. Sekolah minggunya cepat penuh saudara. Sedangkan orang Kristen saudara, cukup 1 istri. Punya anak mau 7, beratlah 3 aja cukup. Bahkan di Belgia itu saudara, dikhawatirkan lama-lama bisa habis bangsanya. Masuki inti daripada khotbah saya. Itu tadi baru pendahuluan. Ya, sekarang intinya mengapa saya ingin membawa saudara go to next level, lebih mengagungkan nama Tuhan. Ada banyak alasan, sedikitnya saya menemukan 1 sampai 8. Silahkan saudara kalau bisa menemukan yang lain, saudara ya. Yang pertama, saudara, alasan mengapa mengagungkan nama Tuhan yang pertama adalah nama ini nama yang ditakuti setan. Ini, coba. Matius 8:29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami ya anak-anak Allah, anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kita lihat di sini. Siapa yang bicara ini? Iya, setan lewat orang yang kerasukan itu. Nah, setan ngomong sendiri. Apa urusanmu Yesus dengan kami? Jumlahnya banyak kan? Lucifer yang jatuh itu jumlahnya banyak bersama pasukannya. Hai anak Allah, Yesus, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis tahu, maka Alkitab mengatakan iblis tahu Yesus, iblis juga percaya Yesus. Ya. Tapi Yesus tidak diimani oleh iblis. Ya. Nah, iblis juga tahu bahwa iblis nanti akan disiksa pada waktunya. Dilemparkan di lubang yang tak terduga selama 1000 tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana rasanya dijatuhkan dari ketinggian di lubang yang tak terduga dalamnya, tapi enggak mati-mati dan enggak pingsan, saudara. Saya merasakan itu, saya tulis di buku itu Pak David baca. Waktu saya jatuh hiking dari gunung itu, saudara. Rasanya jantung ini seperti lepas, saudara. Belum sampai ke tanah saya sudah pingsan. Ngeri, saudara. Tapi akhirnya saya ngucap syukur, kalau saya tidak pingsan mungkin lebih tidak tahan lagi, saudara. Nah coba bayangkan, kalau misalnya tidak pingsan, merasakan jantung mau lepas itu terus 1000 tahun, saudara. Nah iblis kemudian akhirnya juga akan dibuang dalam api neraka. Dia tahu. Dan yang bicara ini adalah setan sendiri. Maka kalau sekarang ada orang yang tidak percaya Yesus itu, saya heran. Berarti kamu lebih hebat daripada setan. Setan aja percaya Yesus. Kamu tidak percaya Yesus, saudara. Dan saya mengalami, saudara, dalam doa pelepasan, kita percaya ya, orang karismatis percaya doa pelepasan. Sekali waktu saya diundang orang kerasukan, saudara. Orang kerasukan. Siang hari begitu jam 3, bertepatan dengan datangnya halilintar, dan Alkitab berkata iblis datang seperti petir ya. Nah, istri ini kerasukan sehingga dia marah luar biasa. Dan dia mempunyai kekuatan ekstra yang luar biasa, ditangkap berapa orang pun lepas, dan dia membahayakan anak-anaknya, karena mau membunuh anak-anaknya. Dan ini mendadak persis datangnya petir itu, saudara. Lalu saya telepon suaminya, wah saya harus buat apa ini? Nah pada waktu saya datang, dia sedang dijaga gini saudara, seluruh keluarga jaga situ, dia di tengah-tengah sedang mengerang-ngerang gitu ya, kayak monster itu saudara ya. Lalu ya seperti biasa
Biasanya saya dari rumah sudah doa dulu, kalau sempat ya puasa, kalau enggak ya apa boleh buat sudah dengan tim ini. Maksud saya mau berdoa, Yesus tolong hadir. Karena engkau berfirman, siapa yang menyebut nama Yesus dia hadir, kalau sepakat Tuhan mengabulkan. Jadi saya ingin seluruh keluarga bergandengan tangan, saya mengundang Yesus untuk itu gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya baru saja ngomong Yesus, dia sudah terlempar saudara. Jatuh di tempat tidur dan tidur nyenyak. Pulang saya. Kok enak emen gitu ya saudara ya. Saya pulang itu jadi heran. Tuhan, saya belum sampai apa-apa, saya belum menengking, doa aja baru nyebut namamu. Ternyata sudah sembuh. Dan besoknya dia bangun ditanya, kemarin kamu marah seperti itu. Enggak tahu dia, hanya lemah tubuhnya. Dia enggak tahu kalau marah seperti itu saudara. Nah di sini satu belajar saya luar biasa nama Yesus ini, precious name, luar biasa saudara. Baru saja saya menyebut namanya, and I remember one song that always be sung by New Kids on the Block, you know, New Kids on the Block, ya, grup remaja itu. Nah, New Kids on the Block salah satu lagunya yang populer adalah You Call My Name, I'll Be There. Tahu ya? Nah, saya tahu lagu New Kids on the Block ini adalah lagu yang ditujukan untuk pacar, untuk kekasih. Maksudnya kalau saya menyebut Maria Susilowati is coming. Nah, gitu saudara. Karena itu ada di situ. Pacar saya ya. Tapi coba kalau dia masih di Siena, Maria Susilowati, yang datang Mario. Actually, that song is only for Jesus. Call my name and I will be there. Amin. Matius 18 ayat 19-20. Kalau engkau menyebut namaku, aku hadir. Dan kalau kamu 2-3 orang sepakat, I will answer your prayer. Luar biasa. Nama yang takuti setan. Contoh yang lain lagi membuat saya amazed ya saudara. Sekali waktu juga ada yang kerasukan. Kali ini yang merasuk itu roh Chinese. Jadi ini pembantu orang Jawa bisa ngomong seperti orang Chinese gitu saudara. Juga ngamuk dan sebagainya. Lalu waktu mau dilepaskan doa pelepasan dia minta apa ini yang untuk sembahyang Chinese itu? Yuswa ya minta begitu. Enggak ada saudara. Dan waktu minta saya saudara, saya berpikir saya beri apa enggak Tuhan ini. Kalau saya beri seolah-olah kompromi ya. Lalu saya pamit dulu, saya pulang dulu. Saya berdoa mencari kehendak Tuhan bagaimana menolong ini. Jam 12 malam saudara, enggak ada toko buka untuk jual ini, bisa. Tapi kemudian saya dapat rema, pada waktu Yesus mau menengking itu iblis ya, iblis ini juga menawar. Jangan usir dan binasakan aku sekarang, izinkan aku masuk ke babi ya. Nah, maka kalau gitu memang belum waktunya. Tuhan Yesus saja mengizinkan, masa saya tidak mengizinkan, dia minta apa ini gitu ya. Yuk. Lalu saya balik lagi dengan rema itu. Dan ternyata dia sudah dapat saudara, dari teman karyawan yang lain, dapat dari mana. Tapi yang aneh, pada waktu saya datang itu dari pintu, dia sudah tahu kalau saya hamba Tuhan. Hei pendeta, kamu datang mau membinasakan aku ya? Dia tahu seperti ini tadi. Gitu. Lalu pada waktu dia minta tolong saya menyalakan saya tidak mau. Akhirnya yang menyalakan temannya, dinyalakan. Anehnya, dia datang bawa itu bertulut di depan saya, menyembah saya, tetapi menyebut saya Yesus. Ajaib enggak? Menyebut saya Yesus. Dan mengatakan jangan binasakan aku sebelum waktunya, Yesus. Wah, saya jadi besar hati saudara. Berarti dalam diri saya ada Yesus. Berarti yang sembah ini dia takutnya bukan pada saya, tapi pada Yesus yang ada dalam diri saya. Pada waktu dia berkata begitu, menyebut saya Yesus, iman saya tumbuh. Sekarang tiba waktunya untuk ditengking. Lalu saya tengking dengan otoritas nama Yesus. Dalam nama Yesus, pergi engkau. Terlempar saudara. Terlempar saudara. Dan anehnya, jatuhnya juga di atas tempat tidur karena memang di kamarnya. Kalau dijupin nggak tahu bisa gegar otak. Dan sembuh. Ya, he was not Christian.
Nah, seperti itu, call my name and I will be there. Ini nama ini so precious, luar biasa. Yang kedua, mengapa mengagungkan nama Tuhan? The name of Jesus is saving, Savior, the name of the Savior, nama yang menyelamatkan. Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, I will try to give a witness, ya. Every point I will give a testimony so that you may believe. Saya diberkati dengan kalimat berseru nama Tuhan diselamatkan. Nah, ini terjadi berapa tahun lalu, Pak Somi, saya baru pulang dari Amerika. Baru tidur 2 jam karena jet lag, ya. Tiba-tiba telepon berdering dari menantu saya perempuan. Memang menantu saya perempuan semua, ya. Telepon. Papi, mami, dengan menangis. Bisa enggak sekarang juga ke rumah sakit, sekarang juga ke rumah sakit. Papi, mami, menangis dia. Jam 12 malam. Segera, enggak usah bersalin ya, maksudnya ganti pakaian. Enggak usah ganti pakaian. Untung kami enggak telanjang. Saudara ya, ya kami langsung berangkat ke rumah sakit. Dan ternyata apa yang saya lihat, ini cucu saya yang namanya Joel. Sedang biru seperti mayat, sudah tidak bisa bernafas. Entah berapa lama, saudara. Dipeluk suami istrinya. Dan anehnya di rumah sakit sebesar itu enggak ada dokter jaga waktu itu. Aduh, lebih putus asa lagi. Enggak ada dokter jaga. Lalu perawat ini sebanyak itu telepon sana, telepon sini, panik. Akhirnya berusaha untuk kasih infus apa gitu, saudara. Tapi tusuk sana, tusuk sini, enggak bisa masuk itu jarum, saudara. Dan pada waktu saya melihat itu, saya ingat rema firman Tuhan ini. Siapa yang menyeru nama Tuhan, you know the meaning of menyeru, dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Cry out, menyeru dengan suara keras. Itu artinya bisa didengar oleh orang lain tanpa malu. Kadang-kadang kita nyebut nama Yesus malu, betul? Siapa yang menyeru nama Tuhan ini tanpa malu dengan teriak itu akan diselamatkan. Maka saya waktu itu tanpa malu, saya peluk menantu saya, ini istrinya sama Bu Andreas memeluk Joel. Lalu di tengah-tengah rumah sakit ini, sementara perawat sedang sibuk itu, saya tidak malu. Tuhan, aku klaim firman-Mu, siapa yang menyeru namamu, selamatkan. Aku menyeru, Yesus, save my grandson, Joel, selamatkan. Dan nothing happen. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Iman saya diuji. Dokter enggak datang. Tusuk sana, tusuk sini. Saya dalam keadaan desperate, duduk di tangga rumah sakit. Sebab saya pikir saya tidak bisa menolong. Kalau saya di sana malah mengganggu para perawat, lebih panik. Lebih baik saya berdoa. Lalu saya berdoa lagi begini, Tuhan, aku sudah percaya firman-Mu. Firman-Mu, namamu sudah aku sebut dan aku sudah lakukan itu. Mengapa ini belum terjadi sesuatu? Tuhan, cucu saya Joel ini ditusuk infus lebih daripada 10 kali, enggak masuk-masuk. Apa tidak sakit, Tuhan? Ya, nangis. Menangis, saudara. Tandanya apa kalau menangis? Sadar, saudara. Jadi rupanya Tuhan izinkan tusuk sana, tusuk sini lebih dari 10 kali supaya apa? Sakit. Karena saya sendiri enggak mungkin enggak nusuk gitu. Masa cucu sendiri tusuk 10 kali gitu. Ayo sadar, sadar. Ini Tuhan izinkan, dokter enggak ada. Supaya saya bergantung pada Tuhan. Perawat tusuk infus enggak bisa, saudara. Sakit memang, tapi lantaran sakit itu dia bisa teriak. Sembuh dan hidup sampai sekarang ini. Haleluya. Ya, saudara. Precious name of Jesus. Kemudian yang ketiga, nama yang dikeramatkan. Nama Tuhan ini nama yang dikeramatkan. Nama yang dihargai, nama yang disucikan, nama yang dikuduskan, saudara. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara,
Sering kalau saya bertemu orang Kristen sakit atau mengalami musibah, bangkrut, rumah tangganya kacau, sakit ini, itu sebagainya. Seringkali berkata gini, Pak, dosa salah saya ini apa, Pak? Saya ini aktif di gereja, Pak. Saya suka mengembalikan persepuluhan, Pak. Saya orang baik, Pak. Mengapa begini, mengapa begitu? Dia enggak sadar kalau dosa itu bukan hanya commission, tetapi omission. Dia seharusnya menghargai nama Tuhan, tetapi menyebut nama Tuhan sembarangan. Bukankah itu dosa? Dan kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, yang menghina nama Tuhan, apalagi menyembah berhala, terkait dosanya dikutuk 3-4 turunan. Belum ada dosa yang dihukum Tuhan seperti itu. Sampai turunan ketiga dan keempat. Nah seringkali keturunannya tidak mengerti, mengapa anak saya lahir cacat. Mengarah rumah saya selalu kacau begini. Padahal saya baik, kamu kelihatan baik. Tapi generasi sebelumnya, saudara, nama yang dikeramatkan oleh Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan, Yehova, Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan, Yehova, akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dulu saya senang kalau lihat film Amerika itu, karena seringkali menyebut nama Yesus, betul? Entah film koboi, entah film western yang lain, atau film detektif, ya saudara ya. Atau lakonnya kecepit gitu selalu kan ngomongnya Jesus gitu saudara. Tapi lama-lama saya nggak senang karena apa? Mau bunuh orang pun juga Jesus gitu saudara. Jadi film Amerika ini sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Nah ini saudara, ini menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah apalagi kalau sembarangan memakai nama Tuhan untuk sumpah yang sebetulnya dia bohong. Janji, aku akan mati kecelakaan kalau aku bohong. Padahal memang dia pembohong, saudara. Banyak orang seperti itu. Di Indonesia banyak, saudara. Koruptor-koruptor itu, mereka disumpah pakai Al-Quran, juga pakai Alkitab, saudara. Ya. Dan saya senang Ahok dijanji, bukan disumpah, saudara ya. Sehingga redaksinya itu bagus sekali. Yang beragama Muslim, sumpah, tirukan kalimat saya. Dan saudara siapa? Ahok ini Basuki yang Kristen Protestan, ucapkanlah janji saudara. Jadi jelas dibedakan. Dan memang ini iman Kristiani. Ya di atas ya. Enggak perlu sumpah-sumpah. Karena banyak orang bersumpah-sumpah di atas kitab suci pakai nama Allah, tetapi korupsi saudara. Nah inilah yang terjadi saudara ya. Jadi nama ini dikeramatkan. Orang Israel saudara sangat menghargakan nama ini sehingga Yehova itu tidak berani ditulis lengkap, hanya ditulis YHWH, capital letter saja. Dan itu pun tidak berani membaca Yehova, membacanya Adonai. Adonai. Itu kadang-kadang begini ya, karena nama suami ini begitu dikeramatkan, dihargai, sehingga kalau jemaat mau menghargai dia ngomongnya pendetamu gitu. Pendetamu yang ganteng itu loh gitu ya. Tidak menyebut suaminya gitu saudara ya. Seperti itu karena menghargai nama Yehova itu. Sehingga menulisnya pun YHWH hanya capital letter. Dan membacanya pun Adonai. Tapi orang Israel sudah tahu itu apa artinya. Nah saya juga sedih. Bahkan kadang-kadang jemaat EFGF juga ada yang ketularan. Kalau mengalami sesuatu mujizat, mengalami sesuatu yang menyenangkan, tidak menyebut oh my God, tapi my gosh. Hindari saudara pakai itu, apalagi bulan Halloween. Nanti kalau ghostnya yang datang, yang matanya bunder-bunder melingkar itu saudara, hati-hati, dia sembunyi di pumpkin saudara ya. Nah saudara, mengapa tidak mau menyebut oh my God, oh Jesus, oh my Lord. Iya, mengapa? Oh my gosh. Ghost apa itu? Saudara. Nah inilah, saudara, kita tanpa sadar, mengapa kamu sendiri tidak memutuskan apa yang benar dan tidak melihat tanda-tanda zaman, saudara. Yang keempat, mengapa nama ini kita harus agungkan? Karena nama ini yang diberikan Allah langsung, saudara. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, hampir semua nama kita siapa yang memberi?
orang tua kita. Bahkan karena menghargai opa omanya, kadang-kadang minta tolong opa omanya memberi, betul? Nah itu. Tetapi ini, Yesus ini nama tidak sembarang nama, saudara. Very simple. Yesus lebih pendek lagi Isa, saudara ya. Nama yang begitu pendek, yang sederhana. Yang dikatakan iklan soft text. Tetapi nama ini, saudara, nama yang diberi langsung oleh Bapa. Dan pada waktu Yesus dibaptis ada suara apa? Kepadanya aku berkenan, dengarlah olehmu akan dia. Jadi enggak main-main, ini nama yang dikuduskan oleh Bapa. Karena nama Yesus, Yeshua, artinya the Savior, penyelamat, saudara, itu. Yang kelima, nama satu-satunya akses kepada Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Kisah Rasul 4:12 juga mengatakan apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Akses, satu-satunya akses ke surga, satu-satunya akses ke Bapa adalah nama Yesus. Dan yang bicara ini baik setan, baik malaikat, baik Bapa maupun Yesus sendiri, saudara. Itu sebabnya saya berani di Semarang suatu ketika saya mendadak diundang korban Natal, saya timbul ide dengan berani mengambil resiko, mendadak tanpa izin istri, saya mengadakan Bible quiz. Taruhannya mobil saya, saudara. Mobil saya waktu itu masih lumayan lah, Suzuki Aireo sedan, Pak, masih lumayan. Pada waktu itu saya umumkan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya ini, ambil mobil saya. Padahal saya belum izin istri. Dan saya berani katakan, Bapak polisi, ada polisi yang jaga, Pak Majelis Pendeta jadi saksi, betul-betul akan saya serahkan STNK kunci kontak. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Wah, jemaat yang gitu sudah penuh, saudara. Pakai speaker lagi di luar gitu. Mereka penasaran, cepat Pak, pertanyaannya apa? Gitu. Pertanyaannya sederhana, saya bilang gitu ya. Dan saya beri PR ini, saya beri waktu 2 tahun. Loh, Bible quiz kok waktunya menjawab 2 tahun? Kan enak gitu, saudara. Catat nomor SMS saya, email saya. Pendeta, polisi jadi saksi. Saya berikan mobil saya kalau bisa menjawab. Iya Pak, cepat pertanyaannya Pak. Pertanyaannya begini. Carikan saya juru selamat lain selain Yesus yang memenuhi syarat. Pada yang datang itu ada muslim macam-macam itu. Carikan saya juru selamat lain selain Yesus yang memenuhi syarat. Dia dari surga kembali ke surga. Dia untuk menyelamatkan manusia jadi manusia dan betul-betul kembali kepada wujudnya. Dan dia hidup kudus dan dia bangkit dari kematian, dari neraka dan kekal selama-lamanya. Carikan saya juru selamat lain selain Yesus. 2 tahun mobil saya ambil. Sampai sekarang tidak ada yang jawab. Amin. Ya, that's right. Ini betul Kisah Rasul 4, Yohanes 14:6. Tidak ada akses lain kecuali Yesus ini kepada Bapa, saudara. Nah, yang keenam, percepat saja. Nama agar doa kita dikabulkan, saudara. Ya, sangat menarik nama Yesus ini. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bukankah ini janji yang luar biasa? Tapi mengapa kita tidak lakukan? Mengapa kita tidak imani? Bahwa kalau kamu minta kepada Bapa dalam namaku, juga minta kepadaku dalam namaku. Jadi langsung pada Yesus enggak salah. Kepada Bapa dalam nama Yesus juga tidak salah. Yang penting adalah nama Yesus itu. Aku melakukannya. Luar biasa, saudara. Maka saya ingin go to the next level, saudara. Beranilah berdoa di depan umum. Amin. Untuk saudara sendiri minimal. Waktu mau makan. Waktu mau tidur. Dalam perjalanan, saudara. Saya mengikuti tur ini berapa kali. Yang pertama di Swiss, saudara. Saya ikut tur di Swiss. Kebanyakan tentunya Katolik dan Kristen yang ikut. Tapi saudara tahu,
setiap makan, yang doa makan itu hanya saya dan istri dan satu suster. Yang lain langsung nyaplok. Tidak ada yang doa. Saya sedih. Loh, katanya ini negara Kristen, mayoritas Katolik Kristen. Why not say give thanks ya, for the food? Tidak ada. Demikian juga saya ikut cruise ini baru lalu, karnival. Ya, saudara. Itu kan hari Minggu, Pak. Saya tanya ada chapel enggak di sini? Enggak ada, Pak. Kalau Muslim ngadakan sendiri. Loh, hebat ya. Muslim ngadakan sendiri, saudara. Saya tanya ada chapel enggak? Saya mau ke gereja di kapal ini hari Minggu. Enggak ada. Saya sedih. Tapi saya lihat waktu mereka buka pakaian pakai bikini, maaf. Lalu lepas ini, kemudian sini penuh bulu ya, orang barat, Meksiko juga penuh bulu. Saya lihat banyak yang pakai tatu-tatu tanda salib. Tangannya pakai cross. Ya, saudara, pakai kalung salib gitu. Bahkan ada yang pantatnya pun pakai simbol Kristen gitu, saudara ya. Saudara. Berarti kan mereka itu seharusnya bangga kan dengan Kristus. Mereka Kristen kan? Dan itu tidak bisa hilang itu tato itu, saudara. Tapi mengapa makan tidak berdoa? Do not offend other people. Mungkin itu. HAM, demokrasi, ya. Saya rasa tidak. Buktinya saya berdoa tidak ditangkap. Tidak ditangkap saya. Tidak ditangkap, saudara. Jadi mengapa? Jadi kalau mereka sudah enggak mau dan sebagainya, ya minimal kita yang percaya, who believe Jesus, his name is precious. Amin. Ya, berikut. 7, nama satu-satunya, saudara. Jadi sekali lagi kalau saudara berdoa mau makan atau apa, jangan lupa sebut nama Yesus, ya. Jangan hanya dalam namamu, lalu terima kasih untuk makanan ini, amin, masih kurang. In the name of Jesus, itu penting, saudara. Ya. 7, nama satu-satunya atau password atau keywords ini. Ini sangat menarik. Wahyu 5 ayat 3. Wahyu 5 ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Luar biasa, saudara. Jadi nanti di akhir zaman ada file, ada hard disk atau ada software, saudara ya, ada file yang tidak ada seorang pun bisa membuka, saudara. Itu dibutuhkan password, itu dibutuhkan keyword. Dan Wahyu 5 ayat 3 ini menyebut keywordnya adalah keturunan Yehuda. Yesus, saudara. Anak Daud, saudara. Yesus ini ternyata passwordnya, saudara. Kalau saudara ingin lihat tanda-tanda zaman akhir nanti, tunggu sampai Yesus membukakannya, meterai itu, saudara. Dan hanya Dia yang bisa membukakannya. Luar biasa, saudara. Passwordnya Yesus. 8 maksud saya. Nama yang populer di dunia dan semesta. Filipi 2 ayat 9. Mengapa kita harus menghargai nama ini? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Name above names. Amin. Ada lagunya itu. Kita menyanyi name above names. Tapi kenyataan dalam hidup kita lebih menghargai nama orang tua kita, pacar kita, sebagainya. Orang Jawa itu kalau kesandung sudah mau jatuh, ngomongnya apa dari mulutnya? Aduh mbok, betul? Kristen, tapi kalau mau jatuh tuh aduh mbok gitu. Ya masih mending kalau aduh papa gitu, saudara. Enggak, aduh mbok gitu, saudara. Ya mungkin karena yang mengandung, saudara ya. Tapi mengapa tidak menyebut nama Yesus? Ya, nama Yesus, saudara. Ya ini, saudara. Nama Yesus ini populer. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, luar biasa. Dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian orang Amerika, saya mau tanya, upacara agama apa yang pertama kali dilakukan di bulan? Tahu enggak? Upacara agama apa yang pertama kali dilakukan di bulan? Ternyata Kristen. Ini baru akhir-akhir ini dibuka, saudara. Karena diprotes oleh orang ateisme tadi, saudara. Erwin, tahu? Salah satu astronot, ya. Dia membuka ini. Ternyata Erwin ini setelah dia
turun ke planet bumi, ke bumi ini, lalu sekian tahun dia baru berani bersaksi, saudara. Ternyata sebelum Erwin ini ke bulan, saudara, dia minta izin khusus pendetanya. Dia katakan, Pak Pendeta, sebentar lagi saya ke bulan, Pak. Lalu maksudnya apa? Saya minta Bapak numpangi tangan saya, mendoakan saya khusus. Oh ya, ya. Terus apa lagi? Dan permintaan khusus, Pak. Saya minta Bapak memberkati roti dan anggur ini. Ternyata dia menyediakan perjamuan suci, saudara. Minta diberkati pendetanya. Saya nanti akan perjamuan suci di bulan, Pak. Lalu dilakukan pendetanya, dan pada waktu dia sampai di sana, saudara, karena dia tidak ingin offended other people, dia diam-diam, saudara, ngucap syukur, Tuhan, saya kok bisa sampai di bulan begini, Tuhan. Saya komit sama pendeta saya mau melakukan perjamuan suci, Tuhan, berkati roti anggur ini. Lalu dia perjamuan suci sendiri, saudara. Di kapsul itu, saudara. Luar biasa. Saudara, di bumi, di surga, di semesta, nama Yesus ini populer. Amin. Kalau saudara tidak percaya, silahkan ke toko buku Kristen. Pasti ada nama Yesus. Silahkan di VCD, pasti ada nama Yesus. Baik dibuat oleh yang pro maupun yang kontra. Tapi tidak ada nama Kristandi. Tidak ada, saudara. Tapi setiap toko VCD, toko buku, ada nama Yesus. Nama Yesus, betul kok lutut mereka yang di langit, para astronot, juga yang di bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita melihat keagungan pernikahan antara William dan Kate, ya. Luar biasa, saudara. Tetapi yang saya sangat terharu, kok orang ratu dan raja seperti itu masih minta diberkati loh, saudara, di gereja. Mbok ndak usah, ya toh. Itu menunjukkan bahwa raja seperti apapun yang sadar, yang percaya Yesus, the precious name, masih membutuhkan berkatnya. Amin. Dan Ratu Victoria, pada waktu lagu Haleluya Handel itu dinyanyikan, saudara, dia yang pertama kali berdiri, saudara. Padahal biasanya rakyatlah yang berdiri menghormati ratu. Tapi ini ratunya berdiri pada waktu lagu Haleluya Handel dinyanyikan, saudara. Karena apa? Dia mengaku kalah dengan Yesus. Dan nanti kalau kita lihat di Elders itu, di Wahyu, kitab Wahyu di surga, nanti semua orang itu akan meletakkan mahkotanya di bawah kaki anak domba. Saudara, sebelum saya menyanyi, saya ingin tunjukkan satu daftar himne. Ya, ternyata kita ini lupa atau ketinggalan, saudara, ya. Ada daftar himne yang luar biasa. Tidak muat saya masukkan semua, nanti terlalu kecil. Ternyata saudara kalau mau cari di internet, saudara, itu himne yang mengagungkan nama Yesus itu luar biasa banyaknya. Bahkan ini Fanny Crosby ini mengarang ribuan, saudara, walaupun dia buta. The name of Jesus is so sweet. Name above names, His name is life, His name is wonderful. How majestic is your name, Jesus, the sweetest name I know. Praise the name of Jesus, His name is Jesus, the name I love. Jesus, what a friend is He. He, dalam nama Yesus terus bersuara, dan masih banyak lagi, saudara.